Selamat malam teman-teman. Selamat datang di webinar gizi ya. Selamat datang buat teman-teman yang baru gabung. Hari ini Brilian Juara berkesempatan mengadakan webinar gizi, yaitu untuk pembahasan latihan soal uji kompetensi D3, D4, atau S1 gizi, yang bertepatan pada tanggal 28 Mei 2022. Malam hari ini akan diisikan materi kita oleh Coach Dini Junita, SGZ MSI. Oke, buat teman-teman, pada malam hari ini ada giveaway yang berhadiah voucher potongan kelas intensif. Buat teman-teman jangan lupa ya, simak nih rules-nya bagaimana. Yaitu yang pertama, share keseruan Sobat Bril ini. Pada saat mengikuti webinar pembahasan free latihan soal Hukum Gizi Brilian Juara. Yang kedua yaitu upload video minimal 15 detik ke story Instagram dan tag @brilianjuara. Pastikan akun dari teman-teman tidak di-privat atau di-privasi ya. Yang ketiga, buat video semenarik mungkin dan tambahkan nama serta program kelas intensif yang Sobat Brili inginkan. Yang keempat, yaitu 10 video terbaik akan dipilih oleh juri. Keputusan juri tidak dapat diganggu-gugat. Pengumuman pemenangnya pada tanggal 1 Juni 2022 di Instagram Brilian Juara. Jadi pastikan kalian mengikuti rules ini dengan baik-baik. Silakan dibaca. Nanti akan diumumkan pada tanggal 1 Juni. Hadiahnya apa nih? Potongan voucher sebesar Rp110.000. Voucher ini tidak dapat digunakan atau tidak dapat digabungkan dengan kode referral dan pembayaran secara manual melalui admin Brilian Juara. Jadi teman-teman di sini apakah sudah mengikuti kelas intensif semuanya nih? Ada yang sudah daftar, ada yang pada daftar atau belum? Ada yang belum daftar? Sudah pada daftar semua, boleh direspon di kolom chat. Sudah pada daftar atau masih belum ini? Masih nunggu webinar atau masih selesai mengerjakan latihan soal? Belum daftar, Kak. Oke, buat teman-teman yang belum daftar, di sini ada nih kelas intensif uji kompetensi D3 atau D4 atau S1 gizi dari Brilian Juara, yaitu yang batch yang kedua. Yang pertama sudah dilakukan kurang lebih 2 bulan yang lalu, yaitu ini pendaftarannya sudah dimulai dari tanggal 15 Mei kemarin ya. Pembelajarannya bulan depan. Ini bulan depan pembelajarannya selama berapa? 10 kali sesi Zoom, kemudian ada rekaman Zoom setiap sesi apabila dari teman-teman Sobat Bril ini ketinggalan ada kegiatan atau lain sebagainya, bisa nih nanti bisa melihat rekaman ulangnya. Kemudian materi pembelajaran sesuai dengan blueprint terbaru. Kemudian nanti latihan soal setiap pertemuan. Jadi teman-teman akan diberikan latihan soal sebelum kelas via Zoom oleh Brilian Juara diadakan. Kemudian bonus 1 kali tryout yaitu 180 soal berbasis chat ya. Nanti chatnya seperti apa? Sobat Brilian sudah menikmati bagaimana latihan soal yang telah dikerjakan. Kurang lebih nanti seperti itu, namun soalnya seperti realnya nih, 180 soal. Waktunya nanti kurang lebih 3 jam ya untuk pengerjaannya. Benar-benar kita sesuaikan seperti realnya. Kemudian nanti untuk mungkin passing grade-nya kita sesuaikan seperti yang tahun-tahun sebelumnya, itu kita ada kurang lebih 52-55% itu kelulusan dari Brilian Juara untuk hukum tersebut gitu. Nah, nanti ada grup diskusi nih khusus
buat para member kelas intensif, jadi nanti di situ bisa dilakukan pada kolom grup tersebut. Kemudian diajarkan oleh siapa? Nah, oleh pemateri kita hari ini, yaitu oleh Kusdini Junita SGZ MSI. Seperti itu. Bagaimana dari teman-teman? Ada yang sudah mendapatkan kelas intensifnya dengan harga yang spesial kemarin? Karena sekarang harganya sudah naik ya, teman-teman, harganya sudah normal. Apakah ada yang inginkan menghargakan harga promo lagi? Nah, mau oke. Sebelum nanti pada mau nanti kita saksikan ya teman-teman, ada khusus nih buat teman-teman yang mengikuti hari ini mengikuti webinar, akan ada promo khusus dan spesial. Apa promo khususnya? Simak dari awal sampai terakhir ya. Oke. Baik, sebelum kita melanjutkan hari ini, bagaimana nih dari teman-teman kabarnya? Dari Sobat Brili, sehat semuanya ya. Dari mana aja nih Sobat Brili? Asalnya boleh absen dulu dari teman-teman. Ada yang dari Jawa Timur nggak? Atau Jawa Tengah? Atau Palembang, Sumatera? Sumateranya banyak nih. Aceh. Sehat, Alhamdulillah. Bagaimana yang lainnya? Ada yang dari Timur, Indonesia Timur atau Tengah? Dari Jawa Timur nih, ada dari Jawa Timur, dari Jombang nih. Baik, oke, sebelum kita melanjutkan teman-teman dari Sobat Brili, mari kita simak nih beberapa cuplikan testimoni dari peserta batch pertama ya. Silahkan Kakak Admin boleh diputarkan testimoninya. Dede, sudah open cam nih, boleh bersuara Kak Dede. Sudah open cam nih, boleh bersuara Kak Dede. Ya, terima kasih. Dan Coach Halimah, setelah saya mengikuti bimbingan di Brilian selama 14 kali pertemuan yang tidak semua saya ikutin karena ada berbagai hal yang 15 ya. Di diskon karena sama Mbak Dedenya. Ada sebagian yang saya tidak ikutin selama saya mengikutinya sih enak banget. Kita dikasih jembatan keledai supaya kita bisa mengingat materi secara singkat dan bisa mengaplikasikannya ke dalam soal-soal tryout. Kalau menurut saya sih itu memberikan kemudahan untuk saya dalam menjawab soal-soal. Dan refresh ilmu lah teman-teman, jadi lebih enak gitu, jadi dirangkum-rangkum semuanya gitu aja. Coach, makasih Coach. Masih kuliah gitu ya, masih kuliah juga, terus mengikuti bimbel kelas intensif. Nah, gimana nih Kak, cerita-cerita dong ke kita semua gitu, kelas intensif itu kayak gimana gitu, biar siapa tahu nih nanti peserta yang belum gabung bisa minat kayak gitu. Hana?
kalau kelasnya seru. Terus enaknya kan ada buat pretestnya dulu, jadi kita bisa mengukur kemampuan kita sampai di mana gitu, sama ada post testnya. Terus untuk saat diskusi kelasnya juga kan kita diajarin juga tips dan trik dalam menghadapi hukum. Keren ya Kak. Satu lagi nih, Bu Misti yang sebentar lagi mau ujian kompetensi. Cerita dong Bu, pesan dan pesannya selama kelas intensif 15 kali pertemuan. Terima kasih Kak, saya secara pribadi sangat suka dengan bimbingan ini karena dengan bimbingan wawasan saya semakin luas, itu yang pertama. Kemudian yang kedua saya jadi pede, insya Allah menghadapi hukum jadi pede karena dari awal sudah trik-trik dari untuk menghadapi hukum itu sudah clue-nya sudah dijelaskan, jadi insya Allah lebih pede. Makanya saya mengajak teman-teman saya, enak tinggal di Brilian Juara itu quotes-quotesnya juga enak seperti itu. Kita jadi membelinya gimana, tegang atau memaksa atau enjoy gitu, berbagi aja pengalaman sama teman-teman nih mungkin belum pernah merasakan nih sensasinya diikut bimbel sama Brilian nih. Silahkan nggak kita? Baik Kak, terima kasih. Jadi teman-teman, saya mengikuti bimbel ini sekitar 2 minggu yang lalu, dan terakhir tadi malam itu pertemuan 15 atau pertemuan terakhir. Jadi pengalaman saya dalam mengikuti pembelajaran bimbel ini sangat-sangat membantu sekali. Jadi teman-teman kalau yang mau ikut bimbel nggak rugi sama sekali dengan harga yang sangat terjangkau ya Kak ya. Ibu izin, terus setiap pembelajaran pun kita dibebaskan untuk bertanya, dan Coach Gini dalam menyampaikan materi sangat mudah dimengerti, dan kita juga dilengkapi dengan video yang kita bisa ulang kembali setelah pembelajaran kalau teman-teman mau, biar ingatan kita dalam materi yang diberikan oleh Bu Dini itu lebih masuk gitu ke otak. Jadinya setiap kita mau belajar itu kita pretest dulu teman-teman. Jadi pretestnya itu dibahas lagi waktu selesai penyampaian materi oleh Coach Dini gitu. Nah setelah kita belajar mulai pukul 8:30 waktu NTB ya teman-teman. Jadi sampai jam 10:30. Jadi 10 menit terakhir sebelum kelas berakhir itu kita diberikan post test. Jadi teman-teman kita tahu nih gimana perubahan kita waktu jawab soal pretest setelah kita diberikan materi oleh Bu Dini. Begitu teman-teman. Terima kasih Kak. Hai semuanya, perkenalkan. Baik, bagaimana nih Sobat Brili? Itu tadi adalah testimoni dari peserta batch pertama nih, hukum batch pertama. Jadi pas sesi pertama, batch pertama itu ada beberapa dari rekan-rekan yang bersedia membantu untuk testimoninya seperti apa selama pengerjaan, seperti itu. Jadi buat teman-teman yang belum mendapatkan promo atau ingin mendapatkan promo nih, nanti pada saat sesi webinar ini akan ada promo, simak dari awal sampai terakhir ya. Nanti di terakhir juga akan ada promo-promo menarik buat mengikuti atau beli kelas intensif nih bersama Coach Dini. Mari kita sebelum kita memulai boleh bersedia dari rekan atau teman-teman Sobat Brili ini untuk kita berfoto bersama, boleh menyalakan kameranya sebentar. Mari kita
foto bersama. Silahkan dari Sobat Brili boleh di on-cam kan. Baik, maaf ya dari Sobat Brili. Oke, halo Coach Dini, apakah sudah bergabung Coach Dini? Halo. Halo, bisa terdengar suara saya? Jaringannya kayaknya nih. Bagaimana? Boleh teman-teman bisa mendengar suaranya Coach Dini, boleh di kolom chat, di respon. Dari saya terputus-putus sepertinya sinyal saya nih. Dari dari teman-teman Sobat Brili bagaimana? Bisa mendengar suaranya dengan jelas? Oke, bisa sepertinya, Mas. Oke, sebelum kita memulai kegiatan webinar ini oleh pemateri kita, oleh Coach Dini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu, mudah-mudahan diperlancar dari awal sampai terakhir. Berdoa sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing, berdoa dipersilahkan. Baik, berdoa dicukupkan. Silakan Coach Dini untuk menyampaikan materi dan pembahasan soal latihan. Silakan Coach Dini. Oke, terima kasih. Untuk PPT-nya berarti dari tim Brilian ya. Oke, baik. Selamat malam semuanya Sobat Brili. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali akhirnya saya bisa lagi bertemu teman-teman Brili. Ya, ini di sesi kedua ya, gelombang kedua ya untuk bulan Juni nanti. Tadi saya lihat pesertanya juga dari berbagai daerah ya, luar biasa antusiasnya. Saya sendiri dari Aceh, tadi ada teman-teman dari Timur, berarti ini dari Sabang sampai Merauke kayaknya ada ya dalam Zoom ya. Oke. Perkenalkan, nama saya Dini Judita, ya, SGZ MSI, tadi yang sudah disampaikan oleh Masnya. Mas, boleh PPT-nya langsung? Ya, jadi saya sendiri kelahiran sebenarnya dari Jambi, ya, mungkin ada teman yang dari Jambi di sini. Kelahiran Jambi 4 Juni 1988, ya, kita kenalan dulu ya. Katanya kalau nggak kenal, nggak sayang, nanti nggak masuk belajarnya, ya. Jadi untuk riwayat pendidikan, sama seperti teman-teman semua di sini, pastinya latar belakangnya adalah gizi. Ilmu gizi saya di S1-nya di Stikes Baitur Rahim Jambi, masuk 2008, lulus 2012. Kemudian lanjut ke S2-nya di Ilmu Gizi IPB, Bogor, itu di tahun 2015 sampai dengan 2017. Dan untuk pengalaman mengajar, sebenarnya saya dari lulus S1 udah membantu mengajar ya di kampus alma mater saya tadi ya, di Gizi Stikba Jambi sejak 2013, lanjut setelah lulus S2 sampai dengan 2020
Kemudian karena menikah dan pindah ke Aceh, akhirnya sekarang saya mengajarnya di jurusan Gizi Poltekkes Kemenkes Aceh. Untuk malam hari ini, oke, langsung saja. Kita tanpa berpanjang lebar ya, kita akan membahas materi apa sih UKOM yang disebutkan gitu ya. Mungkin teman-teman di sini mungkin ada yang masih kuliah ya, atau mungkin udah semester akhir, mau menghadapi UKOM dan masih abu-abu UKOM itu sendiri apa. Nanti kita akan bahas sedikit. Kemudian kita akan juga mencoba latihan beberapa soal UKOM ya, terutama teman-teman mungkin sudah mengerjakan TO-nya ya, tryout yang diberikan oleh tim Brilliant ya, dan kita ambil nanti beberapa di antaranya dan pembahasan. Oke, langsung saja. Next. Nah, kita mulai dari materi pendahuluannya dulu supaya kita tahu apa sih yang dikatakan UKOM itu ya, standar kompetensi pastinya ya, namanya aja ujian kompetensi. Jadi standar kompetensi untuk nutrisionis sendiri ya, atau lulusan dari sarjana ataupun diploma gizi ya, merupakan ukuran. Jadi ukuran yang dipersyaratkan dalam bentuk penguasaan, pengetahuan dan juga keterampilan oleh seorang sarjana gizi, lulusan gizi gitu ya. Jadi teman-teman semua. Jadi kita sebagai seorang lulusan dari sekolah gizi itu dituntut untuk memenuhi standar kompetensi namanya. Nah, siapa yang menetapkan? Tentunya UKOM ini ditetapkan oleh kerjasama dari organisasi-organisasi di bidang pendidikan gizi, mulai dari AIPGI, Edpogi, ya untuk yang D3, dan juga Persagi, Persatuan Ahli Gizi. Nah, untuk mencapai suatu kompetensi itu sendiri ada nanti dikatakan basicnya gitu ya, ilmu-ilmu yang ada di dalamnya yang dituntut kita harus miliki tadi, pengetahuan tentang apa, keterampilan tentang apa gitu. Jadi mulai dari bagaimana bersikap profesional, kalau kita lihat di sini di gambarannya ya, bagaimana kita bisa bersikap mawas diri, pengembangan diri, kemudian berkomunikasi secara efektif ya, dalam menyampaikan ilmu-ilmu, nantinya ada bidang-bidang di dalamnya ya, dan mulai dari landasan ilmiah, mulai dari gizi masyarakat, gizi klinik, dan lain sebagainya. Nah, ketika kita sudah mencapai itu semua, itulah kita dikatakan sebagai seorang ahli gizi yang kompeten atau memiliki kompetensi. Oke, next. Nah, apa sih bedanya UKOM teman-teman sekarang dengan kakak-kakak tingkat yang dulu, yang sudah duluan gitu ya? Yang untuk tahun 2020-2021 ini ya, ke atas sampai yang sekarang, ada perbedaan ya. Jadi kalau yang sekarang itu UKOM dilakukan sebelum teman-teman melakukan wisuda ya. Sedangkan untuk kakak-kakak yang dulu wisuda terlebih dahulu, baru nanti mendaftar UKOM, itu bedanya. Ya. Jadi kalau di tahapan yang sekarang ini, itu kan pembaruan, ya, teman-teman harus memastikan dulu yang pertama, KS-nya harus 100% full, sudah semua. Ya, artinya semua mata kuliah yang ada di dalam kurikulum di kampus teman-teman, itu sudah teman-teman ambil. Ya, kemudian sudah melakukan stasi klinik, sudah melakukan PKL klinik, sudah dapat nilai, ya, baru teman-teman nanti dapat didaftarkan untuk mengikuti UKOMNAS, baru datanya saja. Nah, setelah itu baru melanjutkan untuk menyelesaikan karya tulis atau KTI, ya, kalau yang D3, atau skripsi untuk yang S1. Jadi, dipastikan semua mata kuliah selesai, kemudian nilai semua 100% ada, IPK sudah ada, baru teman-teman mengikuti UKOM, ya, uji kompetensi nasional. Nah, setelah mengikuti UKOM, ya, baru nanti ada pengumuman lulus atau tidak, hasilnya seperti apa, ya, baru teman-teman bisa dinyatakan untuk yudisium wisuda. Nah, jadi tentunya penting sekali ya UKOM nasional ini ya,
karena akan menjadi penentu teman-teman nantinya bisa diwisuda atau tidak. Itu bedanya. Oke, selanjutnya. Kira-kira apa sih tujuannya ada UKOM ini ya? Dulu-dulu ya angkatan yang lama-lama tuh nggak perlu pakai UKOM. Kenapa sekarang diadakan UKOM? Ya tentu punya tujuan ya. Ada hal yang baik di situ. Yang pertama, untuk menetapkan sertifikasi dalam suatu pekerjaan kita sebagai ahli gizi tentunya ada standar di situ. Kemudian meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Jadi dengan adanya UKOM ini, pemerintah juga ingin menyampaikan bahwa masyarakat benar-benar dilayani oleh orang-orang yang profesional, orang-orang yang kompeten di bidangnya. Makanya tenaga kesehatan harus lulus atau melewati UKOM. Ya. Kemudian sebagai tolak ukur keberhasilan pembelajaran. Ya. Jadi pencapaian teman-teman mulai dari semester 1 sampai akhir itu tidak hanya dari nilai yang ada di kampus, tapi juga berdasarkan lulus atau tidaknya atau bagaimana nilai UKOM-nya. Ya. Sebagai penjaminan mutu internal, ya artinya apa? Artinya semakin baik suatu kampus, maka semakin tinggi juga tingkat kelulusan UKOM-nya. Jadi itu akan menjadi mutu tersendiri bagi kampus, ya, bagi lulusannya. Nah, sehingga terciptalah lulusan yang berkualitas, memiliki daya saing, sehingga teman-teman bisa bersaing dengan lulusan dari kampus-kampus yang lain. Jadi, walaupun mungkin ada yang dari Timur, ada yang dari Jawa, ada yang dari Sumatera, semua standar, itu yang diinginkan ya. Kemudian memberikan pengakuan atas kompetensi lulusan nutrisionis ya, dan meratakan, ini tadi yang saya sampaikan, meratakan kompetensi lulusan secara nasional. Jadi inilah gambarannya ya, kenapa kita harus melalui UKOM. Oke, next. Nah, tadi yang sudah saya sampaikan ya, ada beberapa materi yang kita harus kuasai ya, baik itu segi pengetahuan maupun keterampilan. Di dalam UKOM nanti itu akan dibagi menjadi namanya area kompetensi. Ya, di sini teman-teman bisa lihat ya area kompetensinya yang pertama yaitu landasan ilmiah. Landasan ilmiah ilmu gizi ini apa isinya? Nanti teman-teman akan membahas ataupun menjawab soal-soal tentang mata kuliah gizi-gizi dasar, ya, seperti metabolisme, patofisiologi, dan teori dasar ilmu gizi lainnya. Nah, itu jadi nanti dilihat bagaimana pengetahuannya. Kemudian area kompetensi yang kedua adalah proses asuhan gizi baik individu maupun kelompok. Ya, nah ini pasti juga sudah sering melakukan membuat NCP, ya, nutritional care process atau proses asuhan gizi, ya, terstandar atau PAGT. Kemudian yang ketiga area kompetensinya adalah manajemen program dan pelayanan gizi. Di sini teman-teman sebagai nantinya lulusan ahli gizi juga dituntut bisa ya membuat perencanaan program, bagaimana pelayanan gizi yang baik di masyarakat. Nah, kemudian manajemen sistem penyelenggaraan makanan ya atau MSPM. Jadi di situ juga dilihat bagaimana kompetensinya, mampu nggak kita menyelenggarakan makanan, terutama untuk institusi, untuk penyelenggaraan massal, gitu ya. Kemudian ada juga area kompetensi etika dan profesionalisme gizi. Ya, teman-teman dituntut untuk mengetahui bagaimana tata caranya, bagaimana etikanya, bagaimana menjadi seorang ahli gizi yang profesional. Ya. Kemudian komunikasi efektif. Ya, walaupun tidak sebagai ilmu inti gizi, tapi komunikasi efektif di sini adalah pendukung. Ya, ilmu pendukung yang tentunya akan berguna juga ketika teman-teman di dunia kerja. Dan yang terakhir adalah area kompetensi penelitian terapan. Ya, bagaimana penelitian-penelitian di bidang gizi, bagaimana cara melakukannya, ya, apa saja metodenya, seperti itu. Jadi semua ini adalah ya ketujuh inilah yang nantinya
menjadi bagian dalam soal UKOM yang akan teman-teman hadapi ketika ujian kompetensi. Ya, oke. Selanjutnya, nah mungkin teman-teman di sini ada dari berbagai latar belakang pendidikan ya. Ada yang dari D3 Gizi, ada yang dari sarjana, ada yang D4 atau bahkan profesi gizi ya, pasti beda-beda. Nah, mungkin ada yang bertanya, Bu, kalau saya nanti ikut di kelas Brilliant Juara, bisa nggak jangan-jangan hanya untuk D3 atau hanya untuk D4? Ya, di sini saya sampaikan bahwa untuk komponen kompetensi itu sendiri di tiap-tiap jenjang pendidikan itu sebenarnya sama. Ya, ada ketujuh area kompetensi tadi. Jadi sama, kurang lebih akan menghadapi soal-soal yang mirip-mirip saja. Hanya bedanya apa? Hanya bedanya proporsi di dalamnya. Ya, kalau kita lihat di sini persentase-persentasinya yang berbeda. Ya, ketika teman-teman misalnya di D4 Gizi itu akan fokus lebih banyak 35-40%-nya adalah asuhan gizi individu, kelompok ataupun masyarakat. Gitu juga di profesi gizi, ya. Sedangkan sarjana gizi hampir sama antara landasan ilmiah ilmu gizi dan asuhan gizi individu, kelompok ataupun masyarakat. Jadi untuk inti soal-soal yang akan keluar sebenarnya sama. Hanya proporsi di dalamnya ada yang lebih banyak, ada yang lebih sedikit. Jadi jangan bingung ya. Oke. Selanjutnya. Nah, kemudian kita bahas di sini. Setelah kita tahu tadi, area kompetensinya ada 7 poin tadi. Lalu seperti apa UKOM-nya? Saya rasa teman-teman karena sudah mengikuti tryout ya, sudah ada gambaran ya, seperti apa evaluasinya. Jadi, bentuk evaluasi UKOM itu adalah bentuk soal yang dikatakan soal vignette. Ya. Jadi tipe soal one best answer ataupun soal pilihan berganda dengan satu jawaban yang paling benar. Nah, yang membedakan apa dengan soal pilihan berganda biasanya? Jadi, untuk soal vignette, itu dia terdiri dari 3 bagian. Ya, ada bagian soal atau STEAM, narasi, atau kita sebutnya mungkin alur ceritanya. Kemudian bagian kedua ada let in, ya, bagian pertanyaannya. Baru yang ketiga ada bagian pilihan jawaban ya. A, B, C, D, E biasanya ada 5 pilihan. Oke, kemudian apa kuncinya? Nah, ini yang perlu saya ingatkan teman-teman. Ya, sebelum teman-teman menjawab soal-soal UKOM, itu temukan kata kunci. Ya, biasakan menemukan kata kunci karena dalam pembuatan soal UKOM biasanya si pembuat soal akan mengarahkan kita, gitu ya, peserta, untuk menjawab soal yang paling benar jika menemukan kata kunci tersebut. Jadi kata kunci biasanya ada dalam STEAM ataupun dalam pertanyaannya, dalam let in. Ya, nanti kita akan coba bagaimana caranya kita menentukan kata kunci sehingga akan lebih mudah untuk teman-teman menjawab soal-soal UKOM. Oke, di sini kita masuk ke bagian latihan soal. Ya, jadi teman-teman kita coba dulu hari ini dalam webinar ini saya pengennya teman-teman juga aktif ya. Jadi kita coba menjawab masing-masing, tapi jangan dituliskan jawabannya di kolom chat. Cukup tuliskan teman-teman di catatan ataupun di HP boleh, di laptopnya boleh, ataupun di kertas juga boleh ya. Jadi teman-teman silahkan sambil menjawab. Kita ada 10 soal ya. Nanti saya pandu untuk menjawab. Jadi teman-teman cukup tuliskan ya. Setelah kita menjawab latihan soal ini, baru nanti akan kita bahas satu persatu kembali. Gitu ya. Oke. Jadi nanti di sini bisa kita mulai ya. Ini adalah soal yang pertama. Oke. Siap, Coach. Oke. Soal yang pertama, boleh kembali ke awal tadi. Mas? Nah, di sini ada soal yang pertama, ahli gizi melakukan penelitian dengan tujuan memperoleh gambaran status gizi anak pada sebuah sekolah. Penelitian tersebut dilakukan untuk mengidentifikasi kondisi gizi anak sekolah di wilayah.
Ya, kemudian pertanyaannya, metode penelitian apa yang dapat dilakukan oleh ahli gizi ya pada kondisi tersebut? Pilihan jawabannya A, cross seksional, B, eksperimen, C, kohort, D, kuasi eksperimen, E, deskriptif. Silakan teman-teman masing-masing menuliskan jawaban. Ada kertas coretan boleh. Ya. Jangan ditulis di kolom chat ya. Nanti kita akan bahas bersama. Oke, siap? Sudah? Jangan ditulis di kolom chat ya. Nanti silakan ditulis masing-masing. Ya, oke. Sudah? Kita lanjut soal kedua. Kalau ada yang bingung ataupun tidak bisa menjawab, cukup dikosongkan saja. Lanjut nomor kedua. Next. Next slide-nya, Mas. Oke. Soal yang kedua. Balik lagi ke tadi, soal kedua. Soal kedua, ahli gizi diminta untuk menghitung kebutuhan ahli gizi diminta untuk menghitung kebutuhan energi sehari bagi seorang atlet anak laki-laki umur 10 tahun ya dengan berat badan 20 kg. Komponen apakah yang harus diperhatikan atau diperhitungkan? Yang A, energi basal dan aktivitas, B, energi basal, aktivitas dan SDA, yang C, energi basal, SDA, aktivitas dan pertumbuhan, BM itu basal metabolit ya. Yang D juga energi basal, aktivitas, SDA, dan energi yang terbuang. Kemudian yang E, basal metabolit, pertumbuhan, aktivitas, dan faktor stres. Boleh sambil dibaca teman-teman. Tulis jawabannya cukup di kertas masing-masing terlebih dahulu, nanti kita akan bahas. Oke. Siap, sudah kita lanjut. Soal selanjutnya. Silakan Mas. Berdasarkan pengambilan data, ya, data dasar di Kabupaten Z, ditemukan bahwa 10,3% balita menderita KEP, kurang energi protein, yang berkaitan dengan kurangnya pengetahuan ibu dalam menyediakan asupan pangan yang beragam bagi balita. Dinas Kesehatan setempat memiliki program perbaikan gizi balita serta memiliki kader posyandu yang aktif dan kooperatif di setiap desa. Yang ditanyakan, bentuk intervensi yang dilakukan sesuai kondisi di atas adalah A. Konseling gizi, B. Pemberian PMT, C. Penyuluhan gizi, D. Pemberian vitamin A, atau E. Demonstrasi pembuatan MPASI. Oke, silakan dijawab, ditulis masing-masing jawabannya. Oke, kita lanjut. Soal selanjutnya, ya, harus fokus nih ya teman-teman. Nyonya M usia 55 tahun dengan status gizi obesitas. Berdasarkan data pengkajian recall, sebelum masuk rumah sakit disimpulkan rata-rata konsumsi energi 130%, karbohidrat 125%, lemak 115%, dan protein 90%. Penegakan diagnosis gizi berdasarkan data di atas masuk dalam kategori A. Domain klinis, B. Domain antropometri, C. Domain medis, D. Domain perilaku, E. Domain intake. Saya rasa gampang ini soalnya. Pasti teman-teman bisa nih menjawab. Oke, kita lanjut. Soal selanjutnya. Nyonya R berusia 40 tahun dengan berat badan 55 kg dan tinggi 155 cm.
ya. Kemudian dirawat dengan diagnosis medis DHF, dengue fever ya, penyakit demam berdarah. Hasil anamnesis mual, badan terasa nyeri, makan minum tidak adekuat. Ya. Kemudian hasil pemeriksaan suhu tubuhnya adalah 39 derajat Celcius. Ahli gizi ingin menghitung kebutuhan energi yang akan diberikan. Nah, pertanyaannya, berapa persen penambahan energi yang dibutuhkan pada kasus tersebut? Ya, yang A 26%, B 20%, C 13%, D 15%, E 10%. Oke. Silakan ditulis masing-masing jawabannya. Nanti diingat-ingat. Sudah? Kita lanjut ya. Pada suatu penelitian ya akan melihat hubungan pola makan dengan kejadian DM tipe 2 di puskesmas. Untuk mengambil sampel peneliti melihat pasien yang datang ke puskesmas dan memiliki diagnosa DM tipe 2 untuk dijadikan sampel. Nah, pertanyaannya, jenis teknik pengambilan sampel tersebut apa? Yang dikatakan apa? Ya. A. Simple random sampling, B. Purposive sampling, C. Stratified random sampling, D. Snowball sampling, atau E. Accidental sampling. Silakan dijawab. Ya. Ditulis masing-masing. Sudah? Lanjut. Petugas gizi ya yang bekerja di Dinas Kesehatan diminta untuk melakukan pembuktian hubungan antara tingginya kejadian diare pada balita dengan kejadian pendek. Ya. Dipilih satu desa dengan kejadian diare dan pendek paling tinggi, kemudian semua balita yang ada di desa tersebut ditanyakan apakah pernah mengalami kejadian diare dalam 1 bulan terakhir. Dan pada saat yang sama juga dilakukan pengukuran tinggi badan dan berat badan serta umur anak. Yang jadi pertanyaan, desain penelitian yang paling tepat diterapkan pada kondisi tersebut apa? Termasuk desain apa? A. Cross-seksional, B. Kohort, C. Studi epidemiologi, D. Kasus kontrol, E. Studi surveillance. Oke, mungkin teman-teman butuh waktu membacanya. Kalau masih bingung, silakan dilewati saja, kosongnya nggak apa-apa. Oke, selanjutnya. Seorang petugas gizi akan memberikan konsultasi gizi terhadap seorang ibu yang melakukan pemeriksaan di puskesmas. Setelah dikaji, data ibu mengalami kelebihan berat badan. Ya, yang ditanyakan bentuk intervensi yang sesuai untuk kondisi tersebut adalah A. Pemberian makanan tinggi serat, B. Pemberian makanan tambahan, C. Penyuluhan konsep gizi seimbang dan status gizi, D. Pemberian pemeriksaan biokimia darah gratis untuk cegah penyakit degeneratif, E. Pemberian preskripsi diet untuk capai BBI. Kira-kira mana yang paling tepat untuk kondisi tersebut? Oke, selanjutnya. Soal selanjutnya, saya teman-teman masih fokus ya. Hasil pengkajian data pasien, ya. Pasien memiliki asupan oral inadequat, ya, karena sakit saat menelan, mual, kemudian tidak muntah, tapi disertai nafsu makan yang menurun. Rekomendasi diet yang sesuai diterapkan pada pasien dengan kondisi tersebut adalah
Ya. Bentuk makanan biasa, frekuensi 3 kali makan utama 2 kali selingan. Kemudian yang B, bentuk makanan lunak, penambahan suplemen vitamin. Kemudian C, modifikasi makanan lumat dan cair atau oral nutrition support. Yang D, modifikasi makanan lumat ditambah cairan melalui NGT. Yang E, bentuk makanan cair melalui NGT. Nah, kira-kira mana nih jawabannya? Oke. Selanjutnya. Selanjutnya adalah soal terakhir ya ini. Teman-teman. Tuan W berusia 35 tahun dengan berat badan 70 kg. Ya, Tuan W ternyata korban kebakaran dengan kondisi luka bakar pada muka dan dada diperkirakan sebesar 30%. Yang ditanyakan, berapa kebutuhan cairan dan elektrolit pada 24 jam pertama pasien tersebut? Nah, kira-kira teman-teman masih ingat nggak nih, gimana kira-kira caranya? Boleh coret-coret, ya. Pilihannya A 2100, B 4200, C 6400, D 8400, dan E 9600 ml. Ya. Tegang ya ini suasananya ya, seolah UKM benaran ya. Tapi soal-soal ini merupakan 10 soal yang dipilih dari tryout ya, kalau teman-teman yang sudah mengerjakan tryout dari tim Brilliant Juara ya. Nah, ini tadi yang disampaikan kakak-kakak di tim Brilli bahwa ada 10 item yang paling banyak salah, makanya akan kita bahas malam ini. Sampai keringetan saya, Coach. Oke. Sudah semua ya, berarti semua sudah pegang jawaban 10 soal ya. Oke. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan langsung atau gimana, Kak? Oh, di sini ada flash sale dari kakak-kakaknya. Ada yang mau jelaskan, Kak, atau seperti apa? Jadi ada kelas intensif ya, teman-teman Brili ya, sebelum kita masuk ke pembahasan soal-soal tadi yang sudah dikerjakan. Mungkin teman-teman bisa bernafas dulu sebentar ya. Jadi tadi yang disampaikan oleh kakak-kakak dari tim Brili bahwa kita ada kelas intensif baik dari D3, D4 ataupun S1 Gizi ya. Itu ada potongan harga ya, yang harusnya 260.000 jadi 165.000. Jadi manfaatkan promo ya. Jadi kalau teman-teman yang ingin mendapatkan potongan harga atau promo ini, silahkan nanti hubungi kakak-kakaknya di tim Brilliant Juara. Apa saja Kak yang didapatkan? Mungkin ada dari flash sale ini? Selanjutnya. Oh, yang didapatkan ini ya nanti ya dari kegiatan intensif uji kompetensi gizi itu ada 10 kali nanti kita sesi Zoom. Ya, sesi Zoom-nya nanti isinya kita bahas materi, kemudian bahas soal-soal dan langsung pembahasan. Ya, mungkin kalau malam ini agak berbeda, kita bahas soal dulu, terakhir baru pembahasan. Ya, tapi kalau di kelas biasanya satu soal langsung kita bahas, satu soal langsung kita bahas. Nah, jadi teman-teman juga bisa langsung aktif nanti di Zoom. Zoom-nya juga nanti di-record sehingga teman-teman punya rekaman sehingga bisa diulang-ulang belajar. Ya, kemudian nanti di akhir pertemuan ada bonus 1 kali untuk teman-teman nanti TO atau tryout. Ya. Kemudian ada grup diskusi juga via Telegram ya. Nanti untuk kelasnya langsung sama saya. Nah, jadi ada kode referral nanti boleh disampaikan oleh kakak-kakaknya di tim Brilliant Juara. Untuk pembelajarannya kapan? Pembelajarannya nanti insya Allah di Juni ya, Kakak ya. Di Juni, ya, tapi terima kasih udah dibantu ngejelasin ini. Iya, saya pikir nanti tadi teman-teman saya yang jelasin nggak apa-apa.
menyimak. Boleh Oke. disambung juga nggak masalah. Ya, silakan Coach Saidi juga menyimak, silakan kalau Coach Dini boleh mau menjelaskan juga boleh gitu. Oke, dari teman-teman yang bisa langsung menggunakan tadi nih buat potongan spesialnya dari harga 260.000 di harga normal mendapatkan potongan menggunakan kode ini di bawah ini, yaitu Mentor Dini, langsung ke website ya. Pembayarannya langsung via website. Jadi harga ini berlaku 2 hari ya teman-teman, hari ini sama besok. Kak, hari ini langsung bayar, kesempatan membayarnya di website bisa 1 kali 24 jam. Jadi teman-teman bisa langsung mengklik dulu, nanti bisa di-keep pembayarannya, jadi sampai besok malam bisa melakukan pembayaran. Kalau untuk besok pagi, bagaimana Kak? Bisa. Nah, untuk kuotanya kita batasin kurang lebih 20-an ya, 20-an buat kuotanya. Jadi nanti kalau kuotanya sudah memenuhi, maka harganya tidak bisa berubah menjadi potongan menjadi 165.000. Jika harganya sudah tidak 165.000, maka di situ kuotanya sudah terpenuhi. Nah, ini kesempatan buat teman-teman yang kemarin tidak bisa mengikuti atau tidak bisa daftar di harga PO, nih ada kesempatan lagi di harga 165.000. Khusus selama 2 hari ya teman-teman. Selama 2 hari, jadi segeralah daftar buat teman-teman. Nanti segera berburuan 20 orang tercepat akan mendapatkan. Silakan langsung di web, bukan di website www.brilliantjuara.com, kemudian cari program kelasnya, yaitu nanti klik uji kompetensi, kemudian cari gizi, kemudian cari bundle di bawah ya, di scroll di bawah, cari bimbel gizi batch kedua. Ya, bimbel gizi batch kedua, di situ ada token, ada kode referral. Nah, kode referralnya itu ini yang dimasukkan. Mentor Dini, huruf kecil semua, langsung nanti bisa cek kode referral, habis dicek, langsung diklik bayar. Untuk informasi lebih lanjut, bisa fast respon langsung di Telegram @brilliantjuara.com. Gitu. Bisa langsung di-screenshotkan ini, nanti menanyakan bagaimana tahap-tahapannya. Gitu. Ini akan pembelajarannya bulan depan ya teman-teman, bulan depan. Kurang lebih 1 minggu bisa 3 atau 4 kali nanti ketemu dengan Coach Dini. Seperti yang dijelaskan tadi, nanti akan ada materi, penjelasannya waktu jam ada materi, kemudian ada soal langsung dibahas, Ada juga sesi diskusi bersama Coach Dininya langsung via Zoom. Nanti boleh interaksi secara langsung, tidak ada keterbatasan seperti saat teman-teman seperti di kelas pada umumnya, nanti pasti akan dijawab semuanya oleh Coach Dini mengenai uji kompetensi D3 atau D4 atau S1 gizi ini. Seperti itu. Oke, silahkan Coach Dini bisa dilanjutkan pembahasannya. Oke, terima kasih. Nah, itu teman-teman ya, nanti promonya silakan ditanyakan oleh kakak-kakak tim Brili ya. Kita lanjutkan. Tadi teman-teman sudah mengerjakan, mari kita bahas sekarang ya, untuk soal-soal tadi. Silakan nanti disamain sama jawabannya, apakah udah benar, apakah belum, terus bagaimana cara menjawabnya yang benar atau triknya seperti apa. Nah, kita bahas ya untuk soal yang pertama, kita mulai. Ahli gizi melakukan penelitian dengan tujuan memperoleh gambaran status gizi anak pada sebuah sekolah. Ya, penelitian tersebut dilakukan untuk identifikasi kondisi gizi anak sekolah di wilayah tersebut. Yang ditanyakan adalah metode penelitian apa yang dilakukan. Nah, ini tadi ada yang menjawab apa? Sekarang boleh menjawab di chat. Oke, Nisa E, deskriptif. Kemudian ada yang A tadi, cross-seksional. Ya, ada yang E. Oke, masih ada lagi yang menjawab yang lain? Ya, sejauh ini ada dua pilihan jawaban ya, A dan E. Ya. A dan E. Oke, sama. Femi, Sabrina, Febri, Vincentius, E. Kemudian Ayu, A. Oke, jadi semua ada, masih ada 2 nih pilihan jawaban dari teman-teman ya. Ada A dan ada E. Sekarang kita lihat, apa sih kata kuncinya? Ingat tadi saya katakan, dalam setiap pertanyaan atau soal, temukan kata kunci terlebih dahulu. Jangan buru-buru untuk menjawab. Ya, oke, kita lihat apakah tanda kata kuncinya, boleh di next. Nah, kata kuncinya di sini adalah
ingin memperoleh gambaran status gizi pada anak sekolah. Ya, benar kata Nisa. Kata kuncinya adalah gambaran. Maka penelitian ini cocok dengan metode benar adalah E, deskriptif ya. Karena kita ingin tahu adalah gambaran. Jadi kata kunci di sini walaupun cuma satu kata itu sangat penting ya menentukan jawaban mana yang mau kita pilih. Oke, next. Soal nomor 2. Ahli gizi diminta untuk menghitung kebutuhan energi atlet anak-anak. Nah, komponen apa yang harus diperhitungkan? Boleh menjawab teman-teman? A, B, C, D, E. Nisa C, kemudian ada yang E. Oke. Beberapa menjawab E, beberapa menjawab C. Ada yang D juga. Oke. Ada yang D. Nah, di sini kata kuncinya adalah atletnya adalah masih anak-anak. Ingat di sini. Ya. Ketika teman-teman belajar di gizi dalam daur kehidupan, mungkin ya, pasti ada pelajarannya gizi dalam daur kehidupan. GDDK. Di situ kita mempelajari bagaimana mencari kebutuhan energi mulai dari ibu hamil sampai dengan lansia. Termasuk juga gizi atlet. Nah, di dalam gizi atlet juga teman-teman belajar bagaimana untuk atlet anak ataupun remaja. Yang paling tepat, yang pertama adalah tentu ada basal metabolit, energi basal, kemudian ada SDA untuk pencernaan, kemudian aktivitasnya, apalagi dia seorang atlet, dan juga untuk pertumbuhan, karena masih merupakan usia pertumbuhan. Ya, jadi yang paling tepat pilihan jawabannya adalah C. Oke, next. Selanjutnya, Kak. Berdasarkan pengambilan data, ditemukan 10,3% balita KEP. Berkaitan dengan kurangnya pengetahuan dan kemampuan ibu menyediakan asupan pangan. Nah, yang ditanyakan adalah bentuk intervensi. Oke, sudah mulai banyak menjawab nih. Kita lihat. Ada yang menjawab E, C, B. Oke, ada 3 pilihan jawaban dari teman-teman. Ada lagi yang lain? C. Oke, kita lihat di sini. Di mana kata kuncinya? Ya, kata kuncinya adalah kurangnya pengetahuan dan kemampuan ibu dalam menyediakan asupan pangan. Ya, kenapa kita tidak pilih C, penyuluhan? Karena yang diinginkan di sini adalah meningkatkan kemampuan ibu. Intervensi yang paling tepat adalah meningkatkan tidak hanya pengetahuan tapi juga kemampuan. Artinya harus kita lihatkan bentuknya adalah E, demonstrasi pembuatan MPASI. Ya, jadi dengan demonstrasi diharapkan tidak hanya pengetahuan meningkat tapi keterampilan atau kemampuan ibu juga meningkat. Ya, kalau penyuluhan hanya kita dapat meningkatkan pengetahuan, tapi belum tentu ibunya mampu untuk membuat. Jadi yang paling tepat adalah E. Ya. Siapa nih? Hah? Oke. Apa? Masih salah terus, jangan patah semangat ya. Terus belajar ya, temukan kata kunci. Oke, selanjutnya. Nah, soal selanjutnya, Nyonya M usia 55 tahun, status gizi obes ya. Pengkajian recall-nya adalah ya konsumsi energi 130%, karbohidrat, lemak dan protein. Nah, ini sudah teman-teman udah pada menjawab nih. Penegakan diagnosanya adalah semua menjawab kompak nih kali ini. Ya, E semua. Domain intake. Ada yang D? Perilaku? Oke, ya. Di sini kita lihat ya, kata kuncinya adalah pengkajian recall. Ya, jelas bahwa data yang ada di dalam narasi kasusnya ini adalah data dari recall.
Ya, pengkajian makanan atau intake, asupan. Maka yang tepat adalah E, domain intake. Benar. Selanjutnya, Nyonya R berusia 40 tahun. Berat badan 55, tinggi badan 155, kemudian DHF ya. Kemudian hasil anamnesisnya mual, badan terasa nyeri, makan minum tidak adekuat, kemudian hasil pemeriksaan suhu tubuh 39 derajat Celcius. Yang ditanyakan berapa persen penambahan energi? Yo, kira-kira bagaimana nih? Oke, sudah mulai menjawab. Ada yang menjawab B 20%, ada yang A, ada yang B, ada yang D 15%. Oke, ada berbeda nih. A, B, D, E, semua ada yang menjawab ya. Jadi kira-kira mana yang paling tepat? Kita melihatnya dari mana sih penambahannya? Oke, kita lihat di sini kata kuncinya adalah ada kenaikan suhu tubuh. Jadi suhu tubuh normal ya, kalau kita dalam NCP itu adalah 37 derajat Celcius. Sedangkan di data kasus ini adalah 39. Berarti ada 2 derajat Celcius kenaikan. Di mana setiap 1 derajat Celcius, teman-teman ingat, harus kita tambahkan energi sebesar 13%. Kalau 2 derajat artinya 2 dikali 13. Maka jawabannya adalah A. 26 derajat Celcius. Ya, jadi jangan salah lagi. Nanti boleh di cross check lagi materi-materi di mata kuliah dietetik ya. Selanjutnya pada suatu penelitian akan dilihat hubungan pola makan maaf dengan kejadian DM tipe 2 ya. Untuk mengambil sampel penelitian, pasien datang ke puskesmas dan jadi peneliti melihat pasien yang datang ke puskesmas dan memiliki diagnosa DM. Boleh teman-teman menjawab apa nama teknik pengambilan sampel? Benar saja, Coach. Oke, terima kasih. Febri menjawab E. Oke, Nurul juga E. Oke, Nisa, Pinky. Bagaimana teman-teman yang lain? Apakah sama? Jawabannya E. Ada yang menjawab A. Simple random sampling. Ada lagi yang lain? Jawabannya selain E dan A? E. Edu jawabnya E. Oke. Jadi yang mana yang paling tepat dan di mana kata kuncinya? Coba kita lihat di sini ya. Kata kuncinya adalah, nah, sampel yang diambil itu adalah pasien yang datang. Ya. Jadi hanya melihat pasien yang datang dan memiliki kriteria yang diinginkan. Artinya apa? Artinya tidak disengaja atau istilahnya asidental atau insidental sama ya. Maka tepat jawabannya adalah E. Accidental sampling. Ya. Selanjutnya, petugas gizi yang bekerja pada Dinas Kesehatan diminta melakukan pembuktian hubungan antara tingginya kejadian diare pada balita dengan kejadian pendek. Ya. Kemudian, semua balita yang ada di desa tersebut ditanyakan apakah pernah mengalami kejadian diare dalam 1 bulan dan pada saat yang sama dilakukan juga pengukuran tinggi badan dan berat badan. Oke, silakan menjawab. Nah, ini beragam nih jawabannya. Kira-kira kita lihat. Ada yang A, ada yang C, ada yang E,
Ada yang apa lagi nih? Kohort. Ya. A, B, C. Semua ada jawabannya. Ya. Nah, seperti apa kita harus menjawab pertanyaan seperti ini ya? Kita lihat di sini kata kuncinya, teman-teman. Kata kuncinya adalah data diambil pada waktu yang sama. Ya. Artinya, data untuk variabel diare dan data untuk pengukuran tinggi badan dan berat badan diambil pada waktu yang sama, pada saat yang sama. Nah, ini merupakan ciri dari desain penelitian apa? Cross-seksional. Ya. Jadi yang paling tepat adalah A, cross-seksional. Jadi kata kuncinya di sini, data diambil pada waktu yang bersamaan. Oke, selanjutnya. Seorang petugas gizi memberikan konsultasi gizi pada ibu ya yang melakukan pemeriksaan. Ibu mengalami kelebihan berat badan. Bentuk intervensi yang sesuai. Nah, ini teman-teman jawabnya apa tadi? A, B, C, D, E. Oke, ada yang menjawab E. Kemudian ada yang menyebut C juga. Berbeda. Ada lagi yang lain? C. Ya, didominasi oleh C dan E. Kita lihat ya. Kenapa C, kenapa E? C atau E? Ada yang ragu juga. C atau E ya. Nah, kita lihat di sini. Permasalahannya apa sih kata kuncinya coba? Kelebihan berat badan. Ya. Kalau teman-teman tadi menjawab C, penyuluhan, artinya di situ adalah bentuk preventif, pencegahan, ya, menyuluh konsep gizi seimbang dan status gizi. Sedangkan di sini pasien sudah mengalami kelebihan berat badan. Maka untuk intervensi yang paling tepat bukan lagi penyuluhan, tapi sudah memberikan preskripsi diet untuk mencapai berat badan ideal. Ya, Sylvia menjawab A, makanan tinggi serat. Bentuk preskripsi dietnya tidak hanya makanan tinggi serat ya, tapi semua disesuaikan dengan pengaturan pola makan gizi seimbang untuk mencapai berat badan ideal ya. Jadi bukan lagi bentuknya penyuluhan, tapi sudah bentuk intervensi diet. Jadi jawaban yang paling tepat adalah E. Nah, kenapa masih sering salah? Karena memang jawabannya antara satu sama yang lain terkesan mirip-mirip dan hampir semua kayaknya benar gitu ya. Tapi kita perlu mengkaji tadi kata kuncinya. Kalau kita paham kata kuncinya, maka kita bisa memilih jawaban yang paling tepat di antara jawaban yang terkesan semuanya benar ini ya. Jadi kalau tadi dikaji sudah mengalami, artinya pemberian intervensinya lebih tepat untuk melakukan preskripsi diet. Oke, next. Hasil pengkajian data pasien memiliki asupan oral inadekuat ya disebabkan sakit menelan, mual, tidak muntah disertai nafsu makan menurun. Rekomendasi diet yang sesuai. Oke, teman-teman sudah ada yang menjawab B, ada yang menjawab C. Oke. Dominasinya C, tapi masih ada yang B, masih ada yang E juga beberapa. Ya, berarti ini juga masih bervariasi ya jawabannya ya teman-teman ya. Belum satu pemikiran. Nah, kalau seperti ini bagaimana kata kuncinya? Tentu kita lihat dari gejala ya yang dialami. Tanda dan gejalanya ya. Sakit menelan, mual, kemudian tidak nafsu makannya menurun. Nah, mana yang paling tepat di antara jawaban yang mirip-mirip ini tadi ya? Kebanyakan teman-teman menjawabnya B atau C ya. Bentuk makanannya lunak atau lumat itu sama ya. Kemudian yang B adalah penambahan suplemen, yang C adalah bentuk makanan lumat dan cair atau oral nutrition support.
Jadi sebagai ahli gizi, teman-teman jangan buru-buru untuk memberikan penambahan suplemen vitamin ya. Kita tetap mengupayakannya dari makanan. Ya. Jadi yang paling tepat adalah memang C. Modifikasi makanan lumat dan cair yang bisa diberikan melalui oral. Ya, diminumkan artinya, tidak perlu sampai menggunakan NGT. Karena apa? Karena pasiennya juga dalam kondisi sadar kan, dan tidak dijelaskan untuk masalah pencernaan yang mengharuskan untuk NGT. Sehingga yang paling tepat adalah modifikasi makanan lumat dan cair tetap melalui oral, ya, oral nutrition support. Oke, selanjutnya soal terakhir. Nah, ini silakan nih teman-teman tadi yang sudah mencari. Tuan W berusia 35 tahun, beratnya 70 kg. Dengan luas luka bakarnya adalah 30%. Ya. Nah, ini ada yang menjawab sudah. Beberapa orang sudah menjawab. Ada yang D, ada yang A. Nah, kita lihat ya. Kata kuncinya apa sih di sini yang kita perlu tahu? Bahwa luas permukaan ya yang terbakar adalah 30%. Nah, tapi kita juga harus tahu nih secara kognitif adalah rumusnya. Boleh di next, Kak? Rumusnya apa sih untuk mencari kebutuhan cairan pada pasien luka bakar? Sebenarnya simpel ya, tapi ya ini harus ingat ya. Jadi untuk kebutuhan cairan itu persen luka bakarnya tinggal kita kalikan dengan berat badan pasien dikalikan dengan 4 ml. Ini udah ketetapan ya, 4 ml ringer laktat. Sehingga didapatlah 30% luka bakarnya tadi. Kemudian dikali berat badannya 70 dikalikan dengan konstantanya 4 ketetapannya. Sehingga 3 kali 7 21 kali 4 dapatlah 8.400 ml. Oke, berarti benar yang jawabannya tadi adalah next D ya. Jadi yang benar adalah D. Nah, ini tadi teman-teman 10 soal ini adalah 10 soal tryout yang data dari kakak jika keluar lagi soal-soal seperti ini nanti waktu di UKOM, teman-teman bisa menjawabnya dengan baik ya, karena sudah tahu menentukan kata kuncinya di mana yang harus dilihat ya, sehingga nggak salah lagi untuk memilih pilihan jawaban yang paling tepat. Nah, silakan ya, sudah menghitung salahnya. Ada yang salah 4, ada yang salah 6, nggak masalah. Karena apa? Karena semakin sering dikaji, semakin sering diulang, teman-teman akan semakin mahir menentukan kata kuncinya. Ya, polanya itu akan terekam sendiri di otak kita sehingga kita bisa mengerjakannya dengan lebih baik. Ya, oke. Nggak masalah ya, yang namanya baru belajar ya, masih benarnya sedikit. Oke, teman-teman, untuk yang berminat nanti ikut dalam kelas Zoom, ya tetap semangat, ya, tetap semangat ikut belajar. Karena apa? Karena kalau kita sendiri-sendiri belajar masing-masing, tentu ya kadang ada rasa malas, kadang ada banyaklah ini dia, banyak tantangannya ya, banyak godaannya. Tapi kalau sama-sama belajar di Zoom, nggak terasa, tiba-tiba udah 1 jam, tiba-tiba udah 2 jam, tapi ilmunya terus dikaji. Ya, di sini ada kata-kata ini saya tambahkan di sini. Pendidikan bukanlah proses mengisi wadah yang kosong. Jadi pendidikan adalah proses menyalakan api pikiran. Ya, maksudnya apa saya menuliskan di sini ya untuk teman-teman semua. Jadi host yang ada di tim Brilliant Juara ini bukan hanya memberikan ilmu seperti mengisi air ke gelas yang kosong yaitu teman-teman. Ya, tapi kami pengennya kami di sini menyalakan api di pikiran teman-teman. Jadi kalau yang namanya api, suatu saat juga bisa membesar ya, walaupun tidak teman-teman tidak
di Brilian gitu ya, tapi tetap bisa mengobarkan apinya lagi. Jadi belajar itu bukan hanya di sini, tapi bisa terus nanti semakin dikaji terus gitu ya. Jadi tim Brilian Juara menyediakan wadahnya sebagai pematik apinya dulu ya. Nanti tinggal teman-teman mau memadamkan atau membesarkannya gitu ya. Jadi silahkan teman-teman jangan lewatkan ya kesempatan yang sudah ada diberikan oleh kakak-kakak, sudah disediakan wadahnya gitu ya untuk belajar. Silakan teman-teman nanti bergabung, bisa kita sama-sama belajar lebih baik lagi ya. Terima kasih semuanya atas perhatiannya. Terima kasih kakak-kakak dari tim Brilian Juara ya atas kesempatannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Coach Dini atas pematerinya kita hari ini. Bagaimana nih teman-teman? Seru, asik kelasnya? Oke. Nah tadi ya buat teman-teman yang menanyakan buat masih ada kesempatan nih buat ikut mendaftar di kelas intensif batch kedua bersama Coach Dini di kelas gizi terutamanya. Nanti yang akan diadakan pada bulan depan buat teman-teman yang sudah mengikuti bimbel dan daftar PO akan segera diproses besok dan akan mendapatkan jadwal nih besok. Nanti buat persiapan dari teman-teman bisa menata nih jadwal-jadwalnya, mungkin ada kegiatan di bulan depan, ketemu pacarnya, atau nih mau jalan, mau healing, nanti bisa ditunda dulu nih, karena ada buat persiapan teman-teman nih UKOM gitu. Karena seperti yang Coach Dini tadi bilang, UKOM di sini juga menentukan dari kelulusan teman-teman untuk menjadikan kompeten seperti itu. Jadi buat teman-teman yang bisa langsung daftar di website kami di www.brilianjuara.com. Nanti langsung cari login, masuk. Yang belum daftar silakan daftar. Kemudian nanti bisa pilih gizi di program gizi. Nanti tinggal cari di menu bundle-nya yang bimbel. Kemudian masukkan tadi ada kode referral Mentor Dini huruf kecil atau Brilian Juara dengan huruf besar tanpa spasi untuk potongan hingga bisa menjadi harganya 165.000. Itu berlaku 2 hari saja ya buat teman-teman semua. 2 hari saja, buat 2 hari ke depan, hari ini atau hari besok boleh, bisa dipesan. Jadi nanti jika kuotanya sudah terpenuhi sebelum 2 hari, maka tetap akan nanti langsung ditutup ya. Jadi nih cepat-cepatan nih dari teman-teman. Nah, nanti buat teman-teman tadi yang sudah mengikuti ini keseruannya membuat story 15 menit, terus kemudian di-tag, jangan lupa jangan dikunci ya Instagramnya agar bisa di-repost nih dari teman-teman dari admin Briliannya nanti. Oke, nanti pastinya 10 video terbaik akan dipilih oleh juri, diumumkan pada tanggal 1 Juni bulan depan ya. Ini potongannya khusus nih, 110.000. Nanti pembayarannya manual, nanti langsung bisa di DM atau dihubungi oleh admin Brilian Juara. Seperti itu. Jadi ini buat teman-teman tadi yang sudah siap-siap tinggal di-upload, tinggal menunggu nih. Nanti dilihat oleh admin yang bertugas atau yang bagian adminnya. Itu. Dari teman-teman yang ada di sini, rata-rata UKOM-nya kapan? UKOM-nya bulan apa? Agustus atau bulan Juli? Juli. Boleh dibantu respon? Rata-rata Juli ya. Wah, mantap nih Juli. Jadi teman-teman nih pas nih yang ngikutin kelas jadi 1 bulan sebelumnya, nanti akan ada latihan. Nah, biasanya nih dari teman-teman batch-batch sebelumnya nih seneng nih karena mungkin ada bonus-bonus lainnya yang tidak terduga. Bonusnya apa saja? Hanya yang mengikuti kelas intensif yang tahu. Seperti itu. Nanti pasti akan disampaikan di grup privat Telegram tersebut. Tuh, untuk bonus-bonus lainnya yang tidak bisa disampaikan di sini. Itu. Nah, ini nanti bisa langsung menggunakan Mentor Dini. Nanti 10 kali sesi Zoom jam berapa, Kak? Waktunya malam, kurang lebih jam 7 waktu Indonesia bagian Barat sampai 21.00. 2 jam ya, teman-teman. Mungkin di bimbel-bimbel lain ada yang 1,5 jam atau 1 jam. Brilian Juara sangat-sangat spesial. Memberikan waktu 2 jam. Gitu. Nanti bisa diskusi sama Coach Dini langsung. Bisa, teman-teman. Bisa langsung. Sangat bisa. Ada pertanyaan apapun nanti bisa ditanyakan sama Coach Dini. Tidak ada batasan untuk menanyakan masalah mengenai UKOM semuanya. Gitu.
Kak, ada materi yang didapatkan nggak? Ada materinya, ada rekodnya juga. Nah, boleh lanjut, Kak, slide selanjutnya. Oke, nah ini cuplikan atau rencana materi kelas intensif ya. Pertemuan 1 sampai 10 ada landasan ilmiah ilmu gizi, proses asuhan gizi kelompok atau masyarakat, manajemen program dan pelayanan pangan dan gizi, manajemen keamanan pangan, prosedur dalam penyelenggaraan makanan, etika, komunikasi efektif, pengukuran lagi, terus kemudian yang 9 adalah proses asuhan gizi individu, dan yang terakhir materi penelitian terapan bidang gizi. Semua akan ada latihan soalnya dulu sebelum teman-teman diajarkan nih materi-materi ini. Mendapatkan di Brilliant Juara mendapatkan materi dari kurs dinia langsung. Habis materi, langsung penerapan contoh-contoh soal ini seperti apa sih yang akan muncul pada UKOM teman-teman. Terus akan diberikan pasti cara-cara kata kuncinya mana sih, tips-tipsnya seperti apa. Nah, untuk testi-testinya sudah ada dari tadi yang pas di awal video, atau bisa dilihat di YouTube Brilliant Juara, langsung bisa dilihat testimoni untuk yang batch pertama tuh, gitu. Ini rencana pembelajarannya nanti pas materi 1 sampai ke 10. Boleh next slide, Kak? Oke. Sepertinya sudah itu, jadi sudah habis, jadi itu materi yang terakhir. Jadi boleh teman-teman silahkan mengunjungi langsung websitenya, hanya 20 orang pertama. Nah, ini bisa menggunakan Brilliant Juara tanpa spasi atau mentor dini. Silakan teman-teman mau bebas pilih mau yang mana. Bila bisa menggunakan mentor dini sama Brilliant Juara untuk mendapatkan harga spesial di hari ini 165. Hanya 2 hari ya teman-teman. Untuk 2 hari selama selesai webinar. Kalau jika kuotanya sudah terpenuhi, nah itu akan harga menjadi normal kembali. Dan tadi kalau harga normal, teman-teman bisa juga tadi mendapatkan pemenangnya dari tadi yang ada voucher tadi buat yang sudah mengikuti story IG tadi yang sudah saya jelaskan di awal. Oke, teman-teman semua, sampai bertemu di kelas intensif gizi. Terima kasih banyak atas kehadirannya buat teman-teman semua. Semoga sukses untuk UKOM-nya dari teman-teman Brilliant ada dimanapun berada. Kita akhiri dengan doa. Alhamdulillah hari ini berjalan lancar webinar gizi dari Brilliant Juara. Berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Baik, berdoa dicukupkan. Terima kasih teman-teman. Silahkan ya, langsung hubungi adminnya di Telegram @Juara, atau langsung bisa ke websitenya langsung. Dibeli di situ, pembayarannya bisa dipilih. Semuanya ada Dana, OVO, pakai bank, bisa. Ada semuanya ya di websitenya, lebih lengkap teman-teman. Bisa dengan kecanggihan website Brilliant Juara, pasti akan bisa terpuaskan dan sangat-sangat mudah. Teman-teman ini biasanya kan belanja di Shopee nih, pasti jauh lebih bisa. Lebih gampang di Brilliant Juara di webnya. Terima kasih teman-teman semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas kembali. Terima kasih.